Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Elok Arumsari di Oma Elok Channel. Sore-sore itu paling enak ngemil pakai gorengan ya, geng. Di sini aku habis bikin risol isi ayam. Cocok banget dicocol pakai saus ataupun digado pakai cabe. Cara bikinnya pun gampang banget. Untuk kulitnya dia tuh lentur, anti sobek, dan dalamnya itu nyami banget. Makanya sebelum kalian lanjut nonton, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya biar selalu update video-video resep terbaru di Oma Elok Channel. Di sini aku bakalan bikin kulitnya dulu. Di video-video sebelumnya pun pernah aku share, tapi di sini bakalan aku bagiin lagi, aku ulang lagi secara cepat aja. Di sini ada 120 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, lalu ada 1 butir telur ayam. Lanjut larutkan bersama 300 ml air. Aduk dulu adonan kulitnya sampai semua tepung terigu itu tercampur merata dan tidak ada yang bergerindil. Jika sudah yakin kalau tidak ada tepung terigu yang bergerindil, kalian bisa masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Di sini aku pakai sendok takar yang 15 ml. Mungkin kalau pakai sendok makan biasa bisa kalian tambahkan sekitar 2 sendok makan ya. Silahkan aduk merata. Kalau kalian kurang yakin, kalau masih ada yang bergerindil, silahkan disaring juga boleh. Nah, sekarang lanjut kita bentuk kulit lumpianya. Kita panaskan teflon dan olesi dengan minyak tipis-tipis, bisa menggunakan tisu atau kuas. Ambil 1 sendok sayur adonan kulitnya, lalu kita mulai bentuk kulit lumpianya seperti ini. Untuk info ukuran teflonnya di sini aku pakai 22 cm, jadi lumayan agak lebar dan mereknya itu adalah Maxim. Kalau kalian tanya, biasanya banyak yang nanya pakai teflon apa biar nggak lengket. Nah, ini gampang banget dibentuk. Pokoknya konsentrasinya itu pas banget buat bikin adonan kulit lumpianya. Jadi nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Dan karena tadi di awal kita campurkan 1 sendok makan minyak goreng ya, jadi kulit ini kalau misalkan ditumpuk-tumpuk dengan yang lainnya tanpa sekat apapun nggak bakalan nempel satu sama yang lainnya ya. Oke, untuk kulitnya sudah selesai. Sekarang kita bakalan lanjut untuk bikin isiannya. Di sini aku pakai sayur-sayuran juga. Ada kentang yang udah aku potong dadu kecil-kecil, wortel iris kecil-kecil juga, lalu ada irisan daging ayam secukupnya, daun bawang dan juga daun seledri. Sekarang lanjut ke bumbu halus untuk ngebumbuin isiannya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, lalu ada merica butiran. Kalau kalian mau pakai merica bubuk juga boleh. Nah, haluskan ketiga bahan ini. Jadi untuk bumbunya simple banget ya, cuma ada bawang merah, bawang putih, lalu merica bubuk. Sekarang kita bakalan lanjut untuk bikin isiannya. Panaskan minyak, lalu kita tumis bumbu halus tadi. Tumis bumbunya sampai agak kering atau sampai harum. Jika sudah, kalian bisa masukkan daging ayamnya terlebih dahulu dan masak sampai setengah matang. Dan ini daging ayamnya udah setengah matang, udah mulai mengeluarkan air atau kaldunya. Lalu kita bisa masukkan sayur-sayurannya, yaitu ada kentang. Di sini aku pakai kentang dan wortel yang udah diiris dadu kecil-kecil. Lanjut masak isian risolnya. Jangan lupa dibumbui pakai garam, gula, dan kaldu jamur. Kalau kalian nggak pakai kaldu jamur, silahkan pakai kaldu ayam. Untuk membantu proses pematangannya, kalian bisa tambahkan sedikit air supaya sayur-sayuran dan daging ayamnya ini matang sempurna. Tapi ingat jangan terlalu matang juga, nanti dikhawatirkan si kentangnya ini bakalan hancur kalau terlalu matang, nanti kan bakalan digoreng juga. Nah, terakhir ketika udah mau matang, masukkan daun bawang dan juga daun seledri. Kalau kalian mau isi risolnya itu agak kental, kalian bisa tambahkan juga larutan tepung maizena. Di sini aku larutin 1 sendok teh tepung maizena dengan sedikit air. Lalu masukkan, aduk-aduk sebentar aja, masak sebentar aja sampai isiannya itu mengental, lalu angkat.
Nah, kurang lebihnya isiannya seperti ini ya. Dia udah ngentel, dia nggak berkuah kayak gitu. Pokoknya udah kering. Ini udah siap untuk dijadikan isi risol. Nah, sekarang kita siapkan, ada isiannya. Ini udah aku siapin isiannya. Terus ini ada lem. Lem ini aku bikin dari tepung terigu. Terus aku campurin pakai sedikit air buat ngelem si risolnya tadi. Lalu ini udah ada kulit lumpianya tadi. Jadi si kulit lumpianya ini walaupun ditumpuk-tumpuk seperti ini, nggak pakai sekat daun atau segala macam, nggak bakalan nempel satu sama yang lainnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini nggak lengket sama sekali. Lanjut kita bentuk risolnya. Ambil beberapa sendok isian risol, lalu kita gulung, lalu kita lipat pakai kulitnya sebagaimana kita ngelipat risol pada umumnya ya. Terakhir tinggal kita lem pakai lemnya ini, yaitu ada campuran tepung terigu dan air. Jadi ini benar-benar ekonomis, nggak usah pakai telur, lemnya nggak usah pakai telur, pakai cuma tepung terigu kayak gini aja udah bisa. Dan dia lengket, nggak bakalan lepas waktu digoreng nanti. Lanjutkan isi dan bentuk risol sampai kulit dan isiannya habis. Oke, risolnya udah selesai aku bentuk semua. Di sini sekarang lanjut aku bakalan bikin bahan pelapis. Nanti bakalan dilapisin pakai tepung roti. Di sini aku udah siapin tepung rotinya, lalu lanjut bakalan aku bikin bahan pelapisnya. Jadi bahan pelapisnya itu terbuat dari tepung terigu. Aku pakai 3 sendok makan tepung terigu, lalu dicairkan atau dilarutkan dengan air secukupnya. Untuk seberapa banyaknya air kalian bisa kira-kira sendiri aja, kira-kira seperti adonan kulitnya, cuma dia agak sedikit kental. Nah, konsentrasinya kalian bisa lihat seperti ini ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi untuk bahan pelapisnya kalian nggak perlu lagi pakai telur utuhan. Biasanya kan kalau bikin risol dicelupin dulu ke kocokan telur. Nah, ini biar ekonomis, kalian bisa ganti aja pakai larutan tepung terigu sama air seperti ini. Jadinya tetap oke, tetap bagus. Nah, ambil satu risol lalu masukkan ke bahan pencelup atau larutan tepung tadi, lalu gulung-gulungkan ke tepung roti. Baluri semua permukaan risol pakai tepung roti. Jangan lupa sambil ditekan-tekan supaya si tepung rotinya ini nggak gampang rontok. Lakukan pekerjaan ini sampai selesai. Ini risol udah selesai aku balurin pakai tepung roti. Di sini bisa kalian langsung goreng atau biasanya kalau aku simpan dulu ke freezer selama kurang lebih 1 jam biar si tepung rotinya itu nggak gampang rontok ketika digoreng. Langkah selanjutnya kalian bisa panaskan minyak lalu goreng risolnya. Lebih baik kalau minyaknya itu banyak supaya si risolnya itu bisa tercelup semua bagian risolnya itu tercelup. Tapi kalau kalian mau ngirit minyak itu juga bisa, tapi kalian harus sering-sering ngebolak-balik supaya nggak gampang gosong karena permukaan bawah risolnya itu kan pasti santuk ke wajannya. Dan kalau terlalu sering dibolak-balik pasti riskan si tepung rotinya itu banyak yang rontok. Jadi ya aku sarankan minyaknya itu banyakin aja. Tiriskan risol di atas tisu atau kertas minyak seperti itu biar kandungan minyaknya di dalam risol itu nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu oily banget. Dan sekarang bakalan aku kasih lihat kayak mana dalamnya. Jadi ini kulitnya benar-benar kenyal, anti sobek, pokoknya gampang banget kan bikin kulitnya tadi. Yang pasti bergizi lengkap karena udah ada sayur-sayurannya dan juga daging-dagingannya. Isinya ini benar-benar gurih, enak banget. Cocok banget kalau buat cemilan anak-anak. Di sini bergizi lengkap dan enak banget. Anak-anak kalian pasti bakalan suka. Cara bikinnya gampang, no ribet, bumbu dan bahannya mudah didapat. Dan pastinya lebih ekonomis karena kalau risol beli di luar itu pasti harganya mahal.
Nah, semoga video resep ini bermanfaat ya. Jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan sampai jumpa di resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.